Hai Sobat Sehat RSA, mungkin kita sering dengar salah satu gejala kanker yang ada di area kepala dan leher adalah dengan munculnya benjolan. Apakah iya betul benjolan yang seperti apa? Dan apakah benjolan menjadi satu-satunya gejala adanya kanker di area kepala dan leher? Untuk lebih jelasnya dan lebih tahu detailnya, kita akan bersama dengan salah satu dokter spesialis THT dan BKL bedah kepala leher di RSA UGM, Dr. Danu Yudhistira. Lebih lanjutnya kita akan konfirmasi ke beliau untuk mendengar penjelasan beliau seperti apa yang sebenarnya. Hai Dr. Danu. Halo Mbak Lilis, selamat siang. Apa kabar dok? Sehat, monggo silakan. Terima kasih. Iya. Halo dok, selamat Halo, siang. Mbak Lilis. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Sehat, alhamdulillah. Sebelumnya salam kenal ya dok. Nah kalau boleh dijelaskan Dokter Danu sebenarnya apa saja sih yang menjadi atau hal-hal yang mungkin kita perlu waspadai berkaitan dengan gejala dari kanker itu sendiri, kanker di area kepala dan leher gitu ya dok? Oke, ya makasih Mbak Lilis. Pertanyaannya memang bagus banget. Pertanyaan yang kayak gini sering banget ditanyakan sama pasien-pasien yang sudah datang ke poli kita itu tapi dia sudah ada benjolan ya Mbak Lilis. Nah, benjolannya itu dia terjadinya paling banyak itu adalah daerah leher. Yang harus kita ingat atau yang harus kita tahu bahwasannya benjolan di daerah leher itu adalah biasanya bukan sebagai tumor primer, bukan sebagai induknya, tapi malah dia sebagai penyebarannya. Nah, kalau kita mau tahu bagaimana sih cara mengantisipasi awalnya, memang kadang-kadang tumor primer ya, namanya tumor primer. Tumor primer itu artinya adalah dia induknya. Tergantung daripada lokasinya. Contoh misalnya dia di lidah. Ya paling sering itu adalah kayak stomatitis atau dibilangnya sariawan di lidah. Di lidah tidak kunjung sembuh, dikasih obat dia tidak kunjung membaik, gampang berkeluar darah. Itu adalah salah satu tanda-tanda awalnya. Dan itu tidak boleh didiamkan. Terus juga di daerah hidung. Di daerah hidung itu yang paling sering adalah kadang-kadang kita ngerasain ada yang namanya nasal blockage atau hidungnya tersumbat. Tapi terus-menerus tuh dia tidak ada fase membaiknya, tidak ada fase plongnya, tapi tersumbat terus-menerus. Itu juga dia sudah menjadi salah satu tandanya. Dan kadang-kadang tumor, terutama di daerah sinus paranasal, ketahuannya itu tidak sengaja. Kita lagi melakukan pemeriksaan fisik, kita lagi pemeriksaan penunjang seperti CT scan, baru ketahuan. Nah, yang banyak itu adalah pasien datang sudah dengan deformitas wajah. Deformitas wajah, ya, atau ada perubahan bentuk wajah, perubahan tinggi wajah, itu sudah ada. Nah, itu kalau misalnya di daerah sinus paranasal. Kadang-kadang juga ada yang sampai dengan ke daerah orbita atau mata. Jadi matanya sudah mulai keluar sedikit, ada gangguan gerakan bola mata, ada pelebaran, gitu betul. Sipit sedikit, nah itu dia terus-terusan tambah lama tambah memberat. Itu dia juga menjadi gejalanya. Jadi benjolan itu malah belum tentu, Mbak Lilis. Tapi kadang-kadang kalau daerah kepala leher tadi mimisan, dia tidak kunjung berhenti. Terus keluar mimisan terus-menerus, ada bercak darah terus-menerus, itu wajib dilakukan pemeriksaan. Ada golden periodnya. Kalau dia tidak membaik selama 14 hari atau 2 minggu dengan pengobatan, tapi dia tidak membaik, tolong periksakan saja. Nah, yang sering salah kaprah itu adalah benjolan pada leher. Nah, kalau benjolan pada leher itu kadang-kadang adalah yang diterapi lehernya. Gitu. Tapi primernya atau induknya atau sumbernya itu tidak diketahui atau tidak dicari tahu. Sehingga kadang-kadang ada yang alternatif, terus pun ada juga untuk penanganan terapi yang lainnya pada benjolan lehernya. Padahal kalau benjolan lehernya hilang, tapi primernya atau sumbernya tidak diketahui, ya itu terus akan terus menjalar. Apakah benjolan yang ada di area leher itu memang tidak selalu primer ya dok? Tidak. Atau ada yang memang primer di leher? Tidak selalu primer. Oh berarti yang di leher itu, di area leher itu selalu tidak primer? Tidak selalu primer. Karena di leher ada sumber di lokasi yang lain, tapi masih di seputaran kepala masih dan di seputaran leher. Kepala dan leher. Jadi memang ada level pada leher itu. Ada level 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Itu adalah sampai 7. Itu dia ada level-level leher. Yang primernya di daerah leher itu adalah kemungkinan tiroid namanya. Nah, jadi kalau benjolan di tiroid, ya kemungkinan di bagian depan ya, bagian depan sini, itu adalah kemungkinan primernya. Tapi kayak misalnya di level 2 di belakang telinga, level 1 di bawah dagu, itu juga macam-macam. Kalau yang level 1 kadang-kadang dari oral cavity, dari rongga mulut. Misalnya apa sih? Misalnya adalah mungkin keganasan pada lidah.
Terus di level 2, ini kasus yang paling banyak. Level 2, level 3 itu kasus yang paling banyak adalah kanker nasofaring. Kanker nasofaring. Ya, kanker nasofaring itu yang Lokasinya di samping ya? No. Kanker nasofaring itu lokasinya berada di daerah nasofaring atau belakang hidung. Ya? Betul. Dan dia memiliki jalur, namanya jalur limfonodi atau jalur penyebaran ke kelenjar getah bening. Oh ya. Itu. Nah, selnya itu ada yang lepas tuh. Selnya itu dia lepas, sel kanker yang di tempat primer itu dia lepas, terus dia ngikutin jalurnya kelenjar getah bening. Dan dia paling banyak berhentinya adalah di level 2 dan juga level 3. Makanya tidak diterapinya seharusnya bukan lehernya, tapi dicari sumbernya dari mana. Kemungkinan adalah nasofaring. Nah, kalau kanker nasofaring di stadium awal, sudah kita ketahui dari stadium awal, itu bagus banget prognosisnya. Kondisi pasien itu bisa kembali seperti semula, masih stadium 1, stadium 2, dia cukup radiasi juga tanpa kemo mungkin, itu juga bisa bagus banget. Potensi untuk pulih kembalinya lebih tinggi gitu ya dok ya? Jadi makanya kita di Jogja itu punya namanya MPC Awareness. MPC Awareness. Betul, karena kasusnya paling tinggi. Untuk di THT, keganasan di THT yang paling tinggi adalah NPC atau kanker nasofaring, makanya kita harus memberitahu kepada masyarakat, kalau bisa ada triasnya. Mimisan berulang, gangguan penglihatan atau pandangan ganda, dan juga telinga berdenging. Pandangan ganda tuh? Double, ngelihatnya double gitu. Nah itu juga dia salah satu atau triasnya gejala daripada kanker nasofaring. Mimisan, pandangan ganda, telinga berdenging, itu kalau terjadi secara terus-menerus lebih dari 2 minggu atau 14 hari gitu, perlu dicek lebih lanjut ke dokter, begitu ya dok? Betul. Gitu. Nah dokter, mungkin lebih lanjut ke bagian yang leher tadi ya, untuk yang benjolan-benjolan itu dok. Sebenarnya untuk masyarakat awam tuh lebih mudahnya kita cara mengenalinya gitu sebagai upaya deteksi dini secara self awareness-nya itu ya dok ya. Kira-kira apa yang mungkin bisa kita bedakan benjolan yang mungkin itu normal atau yang abnormal itu seperti apa, mungkin dengan rabaan atau mungkin look-nya seperti apa, itu bagaimana dok untuk kita bisa juga bedakan gitu. Jadi memang yang namanya benjolan itu kan belum tentu benjolan itu adalah suatu keganasan, itu belum tentu, tapi dia neoplasma. Itu kemungkinan. Jadi ada benjolan dia yang bersifatnya jinak, ada dia benjolan yang bersifatnya ganas. Nah kalau dia bersifatnya jinak, tidak usah khawatir, adalah yang perlu kita lakukan masase. Ya, jadi kita harus bisa menilai benjolan itu seperti apa. Kalau dia punya benjolan, tumbuhnya lambat, tidak ada rasa nyeri, terus juga habis itu mobile itu gampang digerakkan, tidak keras gitu, itu kemungkinan adalah jinak. Tapi kalau dia ternyata benjolannya cepat membesar, terus habis itu digerakkannya susah nih, kadang nyeri, kadang tidak, terus tumbuh lagi di tempat yang lain, di jalur kelenjar getah bening yang lain, itu kemungkinan adalah ganas. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan yang kasus seperti itu, segera periksa saja, tidak akan apa-apa. Jadi kalau misalnya kita mungkin raba di rumah, kalau misalnya dia masih gerak dan gerak-gerak gitu ya dok, maksudnya bisa nggak yang stay dan terus nggak keras gitu, mungkin masih kan neoplasma jinak. Betul. Oke, Dokter Dano, mungkin kita ke pertanyaan berikutnya dok. Jadi kalau kita bicara tentang potensi ya, orang-orang yang punya potensi terhadap mungkin lebih tinggi resiko paparannya terhadap kanker di area kepala dan leher, itu kira-kira kelompok yang seperti apa? Jadi kita bicara tentang kelompok rentan ya dok ya? Ya pasti ada. Kelompok yang dengan memiliki gaya hidup yang tidak baik. Sekarang ini kan memang dari zaman dulu sebenarnya perokok itu adalah faktor utama. Ini langsung mention perokok nih. Betul, perokok itu dia sebagai faktor utama untuk terjadinya kanker kepala leher. Tapi sebenarnya tidak cuma kanker kepala leher, tapi kanker paru juga mungkin ya. Tapi tidak hanya perokok, gitu loh. Ternyata yang lebih rentan itu apa sih? Perokok dan peminum alkohol. Perokok dan peminum alkohol. Itu dia di THT merupakan kemungkinan yang paling sering atau gaya hidup yang paling mungkin menyebabkan kanker kepala leher. Karena kalau dua ini dilakukan, dia punya resiko terjadi kanker oral cavity di daerah mulut, lidah, tonsil, terus juga pipi, gusi, dan segala macamnya, atau malah sampai dengan kanker nasofaring. Itu adalah kemungkinan. Terus yang kedua adalah disebabkan karena virus. Ya, virus ada yang disebut dengan Epstein-Barr virus.
Kalau kanker nasofaring itu dia biasanya terpapar oleh virus EBV namanya, Epstein-Barr virus, dan juga HPV. Nah, HPV ada HPV yang juga ke area ini. betul. HPV itu ada yang ke area kepala dan juga leher. Di mana sih biasa sering terjadi? Bisa di kanker laring, di pita suara tuh, jadi suaranya serak, terus juga kadang-kadang keluar dahak warna merah, bercak darah. Itu dia bisa seperti itu. Jadi HPV dan juga EBV itu dia menjadi virus yang membuat kanker kepala leher. Terus yang ketiga adalah genetik. Genetik. Ya, genetik dia punya peran nih di sini. Genetik itu artinya adalah dia memiliki keturunan yang mungkin dulu juga kena kanker, tapi tidak harus kanker kepala leher. Kanker yang lain pun dia mempunyai genetika seperti itu. Yang keempat adalah degeneratif. Jadi kasus-kasus memang pasien-pasien yang sudah berusia lanjut, gitu kan, selnya sudah tidak bagus, imunnya sudah tidak bagus, sehingga dia gampang terpapar oleh sel cancer. Itu yang mungkin bisa dipahami sama masyarakat. Kalau misalnya memang sudah ada kasus-kasus seperti ini, yang pasti gaya hidup. Nah, kasus-kasus imunitas sekarang meningkat juga. Jadi pasien-pasien dengan TB, ya, TBC, pasien-pasien dengan HIV, HIV, itu kan dia imunnya kan turun tuh, sehingga kalau ada sel kanker dia nggak bisa melawan. Itu yang mungkin bisa diedukasi ke pasien atau ke keluarga pasien kalau misalnya ada kasus-kasus seperti ini, ya ada kemungkinan itu. Dan cancer age atau usia-usia cancer sekarang sudah mulai bergeser. Iya dong ya. Iya. Dulu itu 55 tahun. Itu fenomena apa dong? Iya, mungkin dari gaya hidup ya. Jadi iya. paparan makanan, Iya, paparan nutrisi, paparan pengawet yang banyak sekarang itu juga dia menjadi pengaruh untuk bergesernya usia muda terkena cancer. Iya. Terus yang kedua sekarang adalah mungkin perokok konvensional, dia trennya menurun. Trennya menurun. Tapi perokok elektrik dia trennya naik. Yang ya, apa itu? Vape. Ya, dia trennya naik dan dia membuat jenis kelamin laki-laki dan perempuan hampir sama. Jadi keliru kalau vape itu tidak berbahaya, Dok? Keliru. Vape ya tetap berbahaya. Gitu. Karena kan bahan karsinogenik juga yang kita hirup. Gitu. Dokter Dadu, mungkin untuk closing statement saja bisa disampaikan, Dok, ke sahabat sehat di rumah. Jadi sahabat sehat di rumah, apabila Anda mendapatkan gejala benjolan pada leher, terus juga adanya tampakan wajah yang tidak simetris, adanya bola mata yang tidak simetris, nafas berbau, mulutnya berbau, terus juga habis itu ada mimisan dan juga ada sariawan di mulut, segera saja kontrolkan ke RSA supaya nanti kita bisa melihat nih apakah memang ini ada ke arah keganasan atau tidak. Tapi jangan khawatir, tidak semua benjolan itu adalah suatu keganasan. Ya, terima kasih banyak Dokter Danu Sama-sama, atas Lilis. waktunya. Siap, terima kasih. Tadi apa yang sudah disampaikan Dokter Danu itu harapannya juga bisa mengedukasi teman-teman di rumah. Amin. Gitu ya. Semoga. Sehat-sehat ya, Dok. Ya, terima kasih Mbak banyak Lilis. waktunya sekali Mari. lagi.